Bisa jadi nih ya, perilaku orang yang selama ini kita anggap jahat itu tuh bukan karena orang itu jahat. Tapi, halo, aku Syafira, dan ini adalah tempat di mana aku bisa mengeluarkan isi kepalaku yang terlalu ramai untuk dipendam sendiri. Dan aku sebut ruang jeda. Oke, video kali ini aku akan ngebahas hal-hal yang akhir-akhir ini sering banget muter di kepalaku, yaitu tentang memahami orang lain. Sebenarnya susah memahamin orang lain, gak semudah itu. Ya makanya itu aku membuat video ini adalah supaya aku bisa ngeluarin dulu nih isi pikiranku, terus nanti kalian juga mungkin merasakan hal yang sama dan kita bisa berdiskusi bareng gitu. Oke, aku akan langsung bercerita. Jadi dulu tuh aku salah satu orang yang menilai dunia ini tuh secara sederhana gitu. Jadi aku membagi dua kelompok, ada kelompok baik dan juga ada kelompok jahat. Nah, kayak bawang putih, bawang merah kayak gitu. Nah, sesederhana contohnya itu adalah ketika ada orang yang nyakitin aku tuh langsung anggap dia jahat. Ketika ada orang yang ngecewain aku tuh langsung cepet nge-labelin dia bahwa dia itu adalah bawang merah. Intinya, segala perilaku orang lain yang datang ke aku itu tuh aku bisa cepat untuk menilai gitu. Menilai itu baik, menilai itu jahat, tanpa aku melihat dulu alasan mereka seperti apa. Nah, yang aku sadari sekarang adalah ketika aku sudah beranjak dewasa gitu, aku udah masuk ke lingkup kampus dan aku menemukan banyak sekali karakter manusia yang ada di kampus. Aku juga banyak berinteraksi dengan orang-orang, kemudian juga banyak mendengarkan curhatan dari orang lain. Kayak aku kepikirannya gini, bisa jadi nih ya, perilaku orang yang selama ini kita anggap jahat itu tuh bukan karena orang itu jahat, tapi karena memang beda cara pandang aja. Karena memang perilaku yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Perilaku yang dia lakukan itu nggak sesuai dengan logika kita, makanya kita anggap dia jahat. Ya nggak sih? Aku sih lagi mikir itu ya. Misalnya nih ya, contoh. Kita ngebahas tentang cara ngomong. Si A sama si B. Nah, si A ini dia salah satu tipe yang orangnya tuh ceplas-ceplos kalau ngomong. Jadi tanpa filter gitu. Apa yang ada di kepala dia tuh langsung dia omongin, tanpa dia memikirkan orang lain. Tapi si B tuh tipe yang dia nggak ceplas-ceplos. Terus kalau dia nerima ceplosan tuh dia gampang sakit hati. Dia tuh gampang overthinking, gampang kepikiran. Intinya sakit hati lah kalau misalkan diceplosin sama orang. Nah, ketika dua karakter ini disatukan, ya kan? Itu kan tentu ada drama dong. Yang satu, yang si A ini tuh kayak dia mikir, aku kan emang karakternya kayak gitu, aku kan emang karakternya jujur, emang apa adanya, gak nyembunyi-nyembunyiin, gak bohong, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, si B ini tuh gak terima. Dia bilang kalau si A ini tuh gak sopan karena dia gak bisa untuk jaga perasaan orang lain, dan si B ini tuh sakit hati dengan omongannya dia. Nah, lucunya adalah di kedua karakter ini tuh mereka sama-sama saling menganggap bahwa dirinya itu benar, dan sama-sama menganggap bahwa dirinya itu adalah korban, ya kan? Yang si A ini adalah korbannya. Aku kan emang gini orangnya, kenapa aku dianggap gak sopan ya? Aku kan emang jujur, dan lain sebagainya. Si B ini mikirnya kayak, loh, kok gitu sih dia ngomongnya gak sopan banget, aku jadi sakit hati gitu kan. Nah, intinya kayak dua-duanya tuh ngerasa benar dan juga ngerasa jadi korban. Dan kalau dipikir-pikir ya, kayak banyak banget konflik yang hadir di kehidupan kita itu ya karena hal-hal yang kayak gitu. Karena hal-hal yang memang cara pandangnya tuh beda gitu. Ada perbedaan karakter di situ kan, makanya terjadi konflik. Terus selain itu juga semakin kesini kayak aku juga sadar kalau selama ini tuh kita hidup kayaknya masih melihat dari kacamata kita masing-masing. Dari kacamata keluarga kita, maksudnya dalam hal pengasuhan keluarga kita, terus dalam lingkungan kita masing-masing, dalam masalah yang pernah kita hadapi masing-masing, sehingga sekarang itu menghasilkan karakter yang berbeda-beda karena tergantung pengalaman masing-masing gitu ya. Jadi kayak aku sadar kalau memang setiap orang tuh beda, setiap orang tuh punya karakter, dan PR-nya adalah pas nyatuin itu.
challenge-nya adalah di situ. Pas bersatu tuh gimana? Apakah mau lurus nih damai atau malah bentrok? Kalau perbedaan tuh pasti beda, tapi di situ tuh kita harus bisa untuk belajar gimana caranya saling memahami. Makanya di video ini aku namakan judulnya intinya adalah bagaimana cara kita memahami orang lain gitu. Nah, makanya tentu dalam perbedaan karakter ini ketika ada satu kejadian itu tuh berbeda juga reaksinya. Contoh ada orang yang ketika dia itu dikritik gitu ya, dia itu marah, dia itu sedih, kecewa karena dia tuh dikritik orang lain, dia tuh sakit hati. Tapi ada juga orang yang kalau dia itu dikritik, dia tuh terima, malah berterima kasih dan memperbaiki kesalahan dia, mengevaluasi kesalahan dia. Terus juga ada orang yang kalau dia itu ditinggal sama teman-temannya gitu ya, dia tuh ngerasa kalau aku dijauhin sama teman-temanku, dia ngerasa sedih dan lain sebagainya. Tapi ada juga orang yang pas dia itu ditinggalin sama teman-temannya, dia kayak mikirnya gampang gitu, kayak ya udah tinggal cari teman baru gitu kan. Nah, kedua reaksi ini tuh ya tentu tergantung dari pengalaman masing-masing juga ya, tadi aku jelasin tentang lingkungan masing-masing kita, kemudian juga cara asuh dari keluarga dan juga orang tua kita itu juga sangat berpengaruh di situ. Jadi tapi yang paling penting juga nih ya, jangan kita lupakan adalah bukan berarti segala sesuatu itu harus kita maklumi. Oke, bukan berarti apa yang tadi aku jelaskan itu semua perilaku harus kita maklumi. Kalau misalkan kita tahu memang itu adalah perbuatan yang salah, ya berarti memang salah. Terus juga misalkan ada perilaku orang lain yang nyakitin kita juga harus sadar kalau itu tuh bikin kita sakit hati. Tapi di sini maksudku adalah kita juga harus bisa belajar untuk bisa memahami. Coba bayangkan kalau misalkan semua orang menerapkan trik kedamaian gitu ya, dimana mindsetnya adalah semua orang itu kalau berperilaku pasti punya alasannya. Dan ketika kita bisa mencari alasannya itu, kita bisa mendapatkan alasannya itu, kita bisa mencari solusinya juga, sehingga nanti di situ juga bisa ada yang namanya perdamaian. Oh, perdamaian. Kita yang cinta damai. Gitu bukan liriknya, nggak tahu. Karena jujur aja. Kalau misalkan setiap kehidupan yang kita jalani, kita selalu mempermasalahkan tentang perbedaan karakter itu, yang gak akan beres-beres, bahkan jadi sakit ke diri kitanya. Tapi kalau misalkan kita mulai belajar untuk memahami, memang setiap orang itu punya karakter berbeda. Mungkin dia kayak gitu, itu ya dia itu memang lagi ada masalah gitu di keluarganya. Mungkin dia ceplas-ceplos di siang tadi tuh karena pas paginya tuh dia abis dimarahin sama orang tuanya, terus dia kesel, pada akhirnya dia ke semua orang ceplos-ceplos aja gitu, dia meluapkan emosinya. Kita juga nggak ada yang tahu. Jadi intinya kayak kita nggak ada yang tahu isi pikiran orang. Mungkin orang lain juga salah paham, atau mungkin kita juga salah paham, jadinya kan nggak ada yang tahu gitu. Siapa yang tahu? Jadi ya belajar untuk bisa memahami, dan juga kalau bisa sih kayak saling bertukar aja gitu, maksudnya komunikasiin aja. Kalau misalkan ada masalah ya tinggal diomongin aja, misal gini, aku mau cerita, jadi kemarin itu aku bisa kayak gitu tuh karena aku mikirnya gini. Kalau kamu mikirnya gimana? Terus tiba-tiba dia nanti jawab, aku nggak mikir gitu, aku mikirnya gini lah, kan situlah permasalahannya. Ternyata ada perbedaan pemikiran. Nah, ketika kita udah menemukan itu kan kita bisa damai, kita bisa cari solusinya, nggak sih? Kita nggak usah ribet-ribet untuk drama-drama mempermasalahkan semua itu. Karena jujur akhir ini kayak aku udah mulai belajar untuk memaklumi orang lain. Kayak kalau ada yang nyakitin, aku langsung kayak mikir, mungkin dia gini, mungkin aku nggak tahu, makanya dia kayak gitu. Dan semakin dewasa juga aku kayak semakin berhenti bertanya-tanya siapa sih sebenarnya yang salah. Tapi lebih ke nanyanya tuh kayak kenapa ya dia kayak gitu, kenapa ya aku kayak gitu deh jadinya. Jadi ya selama itu aku lagi mikirin kayak gitu guys. Dan mungkin juga dengan cara itu ya kita bisa untuk memahami diri kita juga, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri juga. Jadi
banyak overthinking, hidup kita tenang, hati kita tenang, pikiran kita tenang, karena kita pikirannya selalu positif. Kita selalu menganggap orang lain itu mereka pasti berusaha mengupayakan kehidupan mereka masing-masing. Dengan apapun perilakunya, kalau memang mereka salah ya kita tegur dengan baik. Tapi kalau misalkan mereka tidak salah, ya ngapain ditegur ya. Oke, segitu dulu yang aku bahas. Cukup rumit untuk memahami manusia, tapi yang penting adalah kita harus bisa mengontrol diri kita, karena kita nggak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Nah, itulah poinnya. Jadi kita akan bertemu di next video, dan semoga next itu bisa ada pembahasan yang lebih menarik lagi dan juga bisa bermanfaat untuk membuka wawasan kita semuanya, dan juga membuka pikiran kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi hari demi harinya. Bye. Tiba-tiba banget. Terima kasih. Bye.